Misalnya, kenapa orang dilahirkan di keluarga ateis yang akhirnya mereka juga ujung-ujung masuk neraka? Kenapa? Karena Tuhan udah tahu ini orang memang nanti kalau gede, gua pula yang dimaki-maki, gua pula yang diinjek. Sama kayak Lucifer kan, diciptain Tuhan. Tapi Tuhan tahu dia ini bakal ngebangkang. Makanya Tuhan itu banyak orang meninggal. Contoh misalnya kayak orang di Aceh tiba-tiba meninggal 1 juta kena tsunami. Yang salah siapa? Apakah Tuhan yang salah? Masa Tuhan salah? Tuhan udah tahu kalau memang rombongan ini adalah rombongan manusia berbaju dan memang harus dimusnahkan. Kenapa kita masih hari ini sampai hidup? Teman-teman gue udah banyak yang meninggal. Kenapa? Kenapa gue masih hidup aja? Ya kan? Karena Tuhan tahu gue ini masih ingin dipakai Tuhan dan Tuhan masih berkenan sama gue. Jadi jangankan bayi, udah berkumis pun Tuhan udah tahu kita ini bakal jahat apa enggak. Jadi karena Tuhan mengenal kita baik dari sejak kandungan, kan ada ayatnya, sejak dari kandungan pun aku sudah mengenal engkau. Tuhan udah kenal. Karena Tuhan tahu nih, ini boleh nih kecil-kecil nih, tapi kalau udah gede nih pasti ngatain si Lugan nabi palsu mulu nih. Sebelum dia lahir ini gue matiin. Paham nggak? Jadi maksud Nabi, keputusan Tuhan untuk memberi pengeringatan terhadap Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan itu cuma spekulasi doang. Padahal sebenarnya dia memang mau menghancurkan Sodom dan Gomora itu, nggak butuh pertobatan manusia-manusia itu. Kalau begitu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Loh, kan saya bilang bukan jadi predestination yang dibahas-bahas Ibu Dia Salih. Tuhan udah menentukan. Tuhan tahu. Pertama Tuhan tahu dulu ini orang mau ngapain nanti. Tuhan melihat bahwa ini orang memang akan jadi penjahat internasional. Nah, karena berdasarkan itu lebih baik gue matiin sekarang. Nah, Sodom dan Gomora kan Tuhan kasih peringatan. Ibarat kata karena mereka udah lahir, ya Tuhan kasih peringatan bertobat, tapi nggak mau juga. Ya jalan hidupnya memang harus dibakar. Kan ada yang selamat, si Lot. Ya berarti Tuhan ada yang berkenan, ada yang enggak. Jadi bukan Tuhan sengaja gitu, tapi berdasarkan kemahatauan Tuhan. Gitu. Jadi intinya Tuhan baik sih. Jangan gara-gara itu nanti Tuhan gabut deh begini, akhirnya jadi ateis deh. Jangan, hati-hati. Ya, dari cerita kita seperti itu. Manusia yang sudah dewasa dikasih kesempatan bertobatlah kau dulu. Dikasih kesempatan, mana tahu setelah bertobat kau masuk surga. Kau masuk hati. Bayi yang belum ngapa-ngapain aja. Oke. Dimasukin ke neraka. Saya kasih tahu. Misalnya gini ya. Kenapa Tuhan masukin bayi ini ke neraka? Karena begini. Kalau bayi disiksa di neraka, itu siksaannya tidak sesakit orang dewasa. Nah, Tuhan masih berdispensasi. Kalau nih orang nanti gede, ini nanti akan jadi guru palsu. Daripada lo jadi guru palsu, gue kasih dispensasi. Ya udah ketika lo bayi, lo gue matiin aja kata Tuhan. Bukan kayak itu satu keadilan Tuhan. Karena Tuhan udah tahu. Karena memangnya orang manusia jahat. Makanya Tuhan suruh penduduk tanah Kanan itu harus dibasmi. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika nanti mereka gede, mereka inilah yang paling jahat. Sekarang yang paling jahat sama gue siapa misalnya di dunia ini? Contohnya si Edi, si Bom, si Metatron, ya kan? Kalau misalnya gue boleh minta, lebih baik anak ini bertiga nggak usah dilahirkan, karena ketika mereka lahir itu nyakitin terus, gitu loh. Nah Tuhan tahu ini kapasitasnya orang ini. Daripada dia mati dewasa, nanti palanya dipecahin pakai martil, mendingnya mati bayi, paling cuma nangis-nangis doang di neraka. Jadi begitu, berdasarkan kemahatauan Tuhan, berdasarkan keadilan Tuhan, maka orang itu dikasih porsi-porsinya. Ada yang mati bayi, ada yang mati tua. Karena mati tua sama mati kecil itu lebih ngeriin mati tua. Mati tua itu ibarat kata pala lo dimartil. Kalau mati kecil ya paling lo nangis-nangis doang, aus. Lo pilih mana? Ya paling mending mati kecil. Daripada ya maunya sih masuk surga, nggak disiksa sama sekali. Tapi kan neraka itu kan tingkatannya juga ada yang 100 derajat, 1000 derajat Celcius panas di neraka, ada 5 juta derajat Celcius, ada yang 7 triliun derajat Celcius. Itu neraka itu tingkatannya ada. Lo kok bayi disiksa kan dia bisa berbuat apa? Dia itu dimatiin Tuhan karena udah tahu nih bayi ini akan jadi ketua pengedar gembong narkoba kalau udah gede. Nah Tuhan bilang daripada lo jadi gembong narkoba mending lo mati sekarang aja dah, daripada lo nanti tambah repot, kan gitu. Menurutku berhenti kematian tersial di dunia ini adalah ya kematian bayi itu, apalagi mas dalam bukan kematian orang tertua, bukan aki-aki yang udah tua. Iya, tapi kan siksaannya lebih ngeri. Orang yang bercabul di masa tua dibanding mati bayi, itu siksaannya orang yang bercabul di masa tua.
Oh itu mulut jadi robek-robek, dipecahin kepala pakai besi. Oh itu sakitnya minta ampun. Kalau Ya, bayi kan menurut- cuma nangis-nangis doang. Nggak apa-apa, dia dapat siksaannya kan, dia udah pernah nikmatin dunia. Iya, Kemudian kau dia masuk nikmatin, neraka kau, juga, kau karena menikmatin hubungan hubungan neraka. seksual pun Kalau itu si bayi semua harus masuk dibayar. neraka cuma salah rahim Iya. doang. Misalnya lo, oh saya udah menikmati dunia perseksualan, iya semua itu dibayar, nggak ada yang gratis di dunia ini, semua itu bayar harga. Makanya ketika orang berzina hukumannya ada, ketika orang bercabul hukumannya ada, ketika orang menahan diri hidup kudus juga upahnya ada, semua itu semua dibayar lunas, nggak bisa nggak dibayar. Apa yang ditabur yang dituai. Lo nabur dikit, nuai sedikit, nabur banyak, nuai banyak. Jadi tergantung hidup kita. Nah bayi ini mungkin ketika nanti gede dia apa ya, mungkin ada yang Tuhan kasihani, udahlah kau mati kecil aja daripada kau mati tua tua di neraka sama bayi kecil masih lebih ngerian siksaan apa di neraka tua daripada kecil. Oh kalau udah tua lo masih bikin dosa itu siksanya jauh lebih dahsyat daripada lo cuma bayi. Kalau bayi kan paling dia di haus nangis nyari emaknya, paling gitu-gitu aja siksanya. Tapi kalau aki-aki di martil paling sampai hancur-hancur, ngeri. Gua rasa itu nggak perlu dipermasalahkan nih. Kalau Nabi Tuhan sudah berbicara tentang iman ibunya, ya kalau nggak percaya ya itu nggak bisa dipaksakan juga. Saya rasa cukup aja. Bener sih, kalau aku sih memang pemihak bayi juga ya. Karena menurut aku bayi kan belum tahu apa-apa, apalagi tadi Nek bilang. Gimana kalau dia perginya waktu dalam perut gitu ya? Ya berarti itu pemahaman Islam, bro. Jadi kalau misalnya abang nggak percaya bayi itu harus masuk surga, berarti abang itu udah jadi Islam jadinya. Bukan, kan aku belum bilang kemana bayinya. Cuman kan bagaimana malangnya dia ketika dia harus pergi lewat masih di dalam perut. Iya, cuma gara-gara dia terbentuk dari rahim yang nggak percaya Yesus langsung masuk neraka. Bukan bukan. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan taruh dia di rahim orang yang nggak percaya Yesus? Kenapa nggak dia langsung taruh rahim Bunda Maria aja biar dia jadi adiknya Yesus? Kenapa? Semua itu ada alasan. Ketika Tuhan menciptakan seorang bayi, Tuhan udah tahu. Ini bayi ini nanti kalau gede mau nyolong pasti nyolong duit 1 triliun. Pasti koruptor 600 triliun. Tuhan udah lihat. Oh, nih bayi ini kalau udah gede ini anjing ini. Gua pula dimaki-maki kata Tuhan. Jadi gimana nih? Bapak nanya ke Roh Kudus, ini ditaruh di mana nih? Taruh aja di danau lautan api, janganlah, dia kan masih bocil. Jadi semuanya itu udah penuh pertimbangan. Jadi nggak main Tuhan main cipta-ciptain aja tiba main masuk neraka. Itu semua udah ada pertimbangannya. Tuhan itu Tapi bukan kenapa dibiarkan tercipta, terbentuk? Kenapa dibiarkan tercipta? Loh, Tuhan itu menciptakan seseorang. Kan ada juga ya ayat ini dikatakan lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi karena memang Tuhan tahu orang ini memang bakal ngeselin, yaitu ya kita nggak bisa melarang Tuhan menciptakan bayi. Oh kalau nanti ujung-ujungnya masyarakat kenapa nggak diciptain lah? Tuhan itu ketika Tuhan menciptakan, Tuhan tahu tabiatnya ini akan kemana. Kan Tuhan kan membinasakan orang kan sesuai dengan sesuai dengan memang kemahatauan Tuhan di masa depan. Coba nih misalnya gue tes kata Tuhan ya, oke gue hidupin sekarang, kita lihat nanti ya, tapi lo yang tanggung jawab ya kata Tuhan, hidupin nanti bayi, lahirlah dia. Ketika lahir, akhirnya dia ternyata pendiri agama penyembah berhala. Lalu kata Tuhan kan nih, coba tuh lihat tuh, ternyata bayi ini jahatnya lebih jahat dari yang lu kira. Oh ya matiin aja Tuhan. Nah makanya lu jangan larang gue ketika gue matiin dia waktu kecil kata Tuhan. Karena gue tahu nih ini anak bakalan jahat. Jadi syukur masih Tuhan. Berarti Yesus melakukan penebusan dosa itu tidak berlaku untuk bayi. Dosa itu tidak berlaku untuk bayi. Yesus melakukan penebus dosa itu tergantung iman seseorang. Kalau imannya nggak mau percaya, mamanya nggak mau percaya. Yesus pun kan lahirkan dari seorang Maria. Coba kalau Yesus dilahirkan dari orang yang beragama Buddha, pasti Yesus juga disuruh masuk Buddha sama maknya. Nah makanya kenapa harus dipilih perawan Maria yang baik, yang beriman kepada Bapa? Ya itulah gunanya iman seorang ibu itu mempengaruhi iman anaknya. Nah yang memilih Tapi rahim, kalau lahir Tuhan yang menetapkan itu, karena Tuhan udah tahu ini anak bakal jadi penjahat kelamin misalnya. nah itulah makanya aku bilang berarti dalam hal ini Tuhan itu gabut.
Gak ada kerjaan, makanya dia pilih rahim yang salah untuk sebuah hanya jadi mau hujat di sini mendengarkan lu dapat nyanyian dalam dapat neraka. dapat belajar di mana, makanya lu jangan masuk komal-komal orang akhirnya. Enggak, aku nggak belajar dari mana-mana Nabi. Aku cuma menanggapi narasi Nabi dari tadi. Jadi tanggapan di otakku itu, aku dikasih oleh Tuhan itu gabut. Kalau memang bayi itu harus masuk neraka gara-gara dia tidak Kristen mamanya. Kan yang memilih Oke, rahim oke. kan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Menentukan Oke. karena neraka Tuhan. Jadi maunya kamu gimana? Maunya kamu bayi masuk surga kan? Betul? Iya, kalau memang harus. Oke. Kalau bayi masuk surga, sementara bayi ini darahnya sudah darah berdosa, tidak ada yang minta pertolongan atau beriman sedikit pun kepada Yesus, sementara darahnya sudah berdosa. Tuhan itu menghukum orang bukan karena orang itu jahat, tapi memang orang itu kotor. Bayi ini tidak tahu melakukan yang jahat, tapi darahnya udah busuk. Apakah kebusukan bayi ini akan disampaikan ke surga? Nggak bisa, bau. Bayi ini kan nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan sesuatu apapun karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi masalahnya busuk. Darah Adam itu darah busuk. Ketika darah busuk dibawa ke surga, seluruh surga nanti bau. Pernah cium kentut? Ya kira-kira begitulah. Memang nggak jahat sih, tapi baunya minta ampun. Bau juga menurut gue satu kejahatan sih. Misalnya nih, saya nggak pernah membunuh Tuhan. Betul kata Tuhan. Saya nggak pernah berzina. Betul. Saya tidak pernah merampok. Betul. Terus salah apa? Lu kentut depan muka gua. Itu yang jadi masalahnya. Nah, bayi ini memang nggak melakukan, tapi baunya bukan lain. Karena dosa itu bau. Yang bisa menetralisir bau kentut itu cuma iman. Makanya dibutuhkan ya, karena bayi ini belum punya kekuatan untuk beriman. Darah Yesus ini bisa masuk ketika ada iman. Bayi ini kan belum bisa beriman. Lalu siapa? Karena bayi ini tidak bisa beriman, makanya Tuhan memberikan suatu pengadilan kebijakan tergantung iman ibunya. Karena ini kan darah-darah mamanya, darah, nyawa. Ketika mamanya mempercayai Yesus, maka bayi itu pun dikuduskan oleh darah Yesus karena iman ibunya. Karena bayi ini belum beriman. Makanya kan ketika anak kecil di dalam rahim, kan mamanya suka mendoakan, percaya kau nak ya, percaya Tuhan Yesus ya nak, Tuhan Yesus sayang kamu dek. Katakan, iya ma, iya Tuhan sayang sama kamu nak ya. Jadi udah ada iman. Tapi ketika lu bayi itu dibawa perut mamanya bilang gini, hujat itu Yesus Kristus, bunuh itu Tuhan Yesus, hancurkan itu Tuhan Yesus. Kena gak ke anaknya? Anaknya pun itu secara nyawa tuh kena. Walaupun dia belum ngerti, tapi dia juga merasakan hujatan itu terhadap Yesus. Jadi makanya iman bayi itu ditentukan oleh iman ibunya. Tapi kalau lo nggak percaya ini juga, gue udah nggak bisa ngomong lagi. Saya rasa itu aja sih ya. Dia bayi tentu belum beriman lah. Iya, makanya dibutuhkan belum. iman ibunya. Boleh. Makanya tergantung iman ibunya. Ini kan yang ngomong nabi-nabi Tuhan yang dibawa ke neraka. Tapi kalau udah nabi Tuhan dibawa ke neraka yang begitu hebat, kita nggak percaya juga ya kita berdasarkan pikiran kita ya bahaya juga. Aku juga jatuhnya jadi muslim jatuhnya. Kalau muslim kan gitu, mau bayi, mau Kristen, mau Islam, mau surga. Nah itu yang gue bilang tadi, darah kalau nggak disucikan itu jatuhnya busuk, bau busuk. Nah ketika bau busuk, memang dia bentuknya bayi tapi bau gitu kan. Dia nggak jahat, tapi bau di mata Tuhan. Oh surga bisa rusak bro, hancur surga itu kalau bau. Nah, gue pun nggak mau tinggal di surga kalau bau tai semua di situ. Nah itu dosa itu bau, ibarat kata itu bau tai, bau kentut. Misalnya anak bayi pun kalau lo oles-olesin tai juga, mana ada orang mau gendong, iya kan? Apakah salah bayi itu? Enggak. Ya salah Adam. Karena darah itu, karena anak itu kan bagian dari ayahnya, makanya dia kena. Itu makanya dosa waris itu kena dia. Seperti itu. Ya udah deh, terserah Nabi aja tadi. Ya udah. Ya, Oh, jadi betul. Makanya Terserah aja deh. Saya nggak punya jawaban lagi. Nah, ini Nabi, saya tidak. ini dari ayahnya. Saya tidak punya jawaban lagi. Kalau Nek juga nggak percaya juga, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi, juga nggak ada paksaan juga. Itu aja sih. Itu dari saya. Kalau misalnya Nek nggak percaya juga nggak masalah. Kalau nggak Nek tanya sendiri ke Tuhan, pergi sendiri ke surga sana nanya, Tuhan aku mau nanya nih gitu. Kalau aku pergi ke surga, gimana mau ngabarin lagi di dunia? Orang aku udah di sana, ngapain ke dunia ya kan? Tapi maaf Nabi, tapi kan ada
ayat di Markus 10 ayat 14, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Di sini kan menunjukkan hati Yesus yang penuh kasih terhadap anak-anak, termasuk bayi yang belum lahir. Itu Ya, bagaimana? karena ada yang bawa. Makanya Yesus jangan halang-halangin. Nah, maka kan mereka kan datang kan kepada Yesus kan. Yang jadi masalah ini bayi ini nggak dibolehin sama maknya. Menurut anak gua Yesus itu bukan Tuhan. Tahu lo? Kalau gitu gimana? Dia bukan Tuhan. Enak aja lo bawa anak gua lo. Anak gua ini Muhammad. Kalau digituin sama maknya gimana? Nah, ini kan kita ngomong tentang Kristen, kita bukan lagi ngomong tentang bayi. Makanya saya bilang bayi itu pengaruh misalnya gini. Duis ini dilahirkan oleh seorang ibu yang berasal dari konglomerat. Duis kena imbas gak? Kena imbas. Nah kalau Duis dilahiran dari orang termiskin di dunia, Duis kena imbas gak? Kena imbas. Lalu bayinya ngomong, apa salah gua? Gua kan gak berbuat jahat, kenapa gua jadi gembel? Ya memang lo gembel. Jawabnya gitu aja. Loh, apa salah gua? Kenapa gua jadi miskin? Jawabannya karena mama lo orang miskin, makanya lo jadi miskin, makanya lo jadi orang kaya. Ya sama. Ketika mamanya beriman, malam semua malam. Iya, malam. anaknya pun orang lagi ngomong lo jangan main malam dulu, diam dulu kek orang lagi ngomong. Nah, ketika mamanya orang kaya, maka anaknya orang kaya. Ketika mamanya miskin itu kena imbas karena itu anak, kecuali tante itu gak ada hubungan darah. Jadi jawabannya simpel aja. Oke, Nabi. Tetapi menurut pandangan Kristen, keselamatan tidak semata-mata ditentukan oleh agama orang tua, tetapi oleh kasih dan keadilan Allah itu sendiri. Masalahnya ini baik. Belum tahu apa-apa. Bayi itu kan belum melakukan kejahatan, masa masuk neraka? Betul tuh Wis. Karena mamanya sudah menghujat Yesus tiap hari. Nah, karena Tuhan kesel sama mamanya, mending lu sekalian sama anak lo aja ke neraka. Kan banyak yang kejadian begitu. Mana katanya? Itu kan yang Mana Nabi katanya? bilang, kalau Ngejar orang lu, tuanya diam dulu, menghujat gua lagi Yesus. ngomong. Bagaimana dengan orang tuanya yang tidak menghujat Yesus? Bahkan orang tuanya ya agama Islam gitu. Begini Duis, ya. Kenapa anak itu bisa imbas dari orang tua? Karena itu satu darah. Ketika lo jahat, misalnya lo kena HIV, ya, lo melahirkan, anak lo kena HIV nggak? Kena. Terus lo salahkan Tuhan, kenapa? Tuhan, saya yang kena HIV, tetapi kenapa anak saya kena? Ya itu darah. Jiwa kita atau tubuh kita sih? Nggak nyambung. Gimana? Kalau mama Yang masuk kena neraka HIV, jiwa atau tubuh? Jiwa kayaknya. Darah kan nggak perlu tubuh. Kalau kita metong kan udah balik ke bumi itu, udah jadi tanah, udah jadi pupuk itu. Kemudian yang Tuhan ambil kan jiwa kita kan? Iya. Menurut gue sih. Terus dia yang berikan itu yang dia tarik kembali. inilah Sebentar, kayaknya kalau sini ya. Kristen, Sini dengar gue dulu. lihat penyebabnya kenapa Bentar, sampai Nabi. dia sampai Bentar, Nabi. keras begitu. Ya sebentar, kalau ini aku bisa jelasin. Oke, kalau di Katolik itu namanya trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau Kristen Protestan itu duikotomi, tubuh dan roh. Kenapa adanya purgatori? Karena mereka meyakini dengan namanya trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau Kristen Jadi Protestan kamu itu percaya tubuh dan mana, roh. Lis? Kamu cukup jelaskan apa yang kamu percayai saja. Ya trikotomi lah, tubuh dan Orang roh. lain. Iya. Pakai Jangan jiwa, bawa ke. tubuh dan roh. Yang masuk neraka itu tubuh atau sekedar jiwa? Atau memang Roh. darah busuk ini, tubuh busuk Roh. ini itu ikut masuk surga? Trikotomi itu tubuh Jiwa dan lah, roh, yang ke ada surga jiwa. Sederhananya gitu. Kalau pakai jiwa berarti kamu Katolik. Dari rahim ibu harus berpengaruh. Aduh, jadi berat. Kalau kamu pakai jiwa itu hukum Katolik, bukan Kristen, Protestan. Enggak, ini bukan berantem, ini cuma ini doang. Ini kemarin udah juga aku tanyain juga di gereja dan mereka bilang kalau pakai jiwa berarti Katolik, iman Katolik. Kalian itu jangan begini. Kalian itu jangan kalau sudah titanium nggak usah belajar sama Romo Biantoro, pendeta homo internasional. Kalian belajar sama Amang Mudanya si Dewi percaya purgatori. Jadi jangan kalian belajar kemana-mana, akhirnya jadi begini ribut. Justru Makanya aku nggak fokus. percaya purgatori loh Nabi. Apakah Dia jiwa yang dan menentang roh itu purgatori. berbeda? Iya, beda dong nih. Jiwa ya jiwa. Apa bedanya? Jiwa itu ya roh kita ini.
roh ini masuk surga, masuk neraka, jiwa kita Nih tertinggal. gue jawab nih, yang masuk neraka itu adalah jiwa, bukan roh. Roh itu kembali kepada Tuhan. Roh itu milik Tuhan. Roh itu kan tenaga. Tenaga ini kan nggak melakukan suatu kesalahan. Yang disiksa itu jiwa. Jiwa inilah yang misalnya menentukan lo berbuat jahat, memutuskan, berinisiatif. Itu jiwa namanya. Roh ini kan ikut-ikut aja. Jiwa ini yang menentukan apa yang kita perbuat. Dan Iya, kalau jiwa. kita akhirnya masuk ke surga atau enggak nanti kan perbuatan Jiwa. kita, jiwa kita. Makanya aku bilang, kalau Nabi berstatement bahwa si bayi yang belum ngapa-ngapain jiwanya itu tetap masuk neraka, kurang serek di otakku. Ya kalau kamu menolak misalnya yang saya sampaikan itu kan pesan nabi-nabi Tuhan ya, kalau nggak Ya, aku menolak. percaya nabi Tuhan ya nggak tahu lagi mau percaya siapa. Saya juga udah bingung mau percaya siapa lagi. Aku akan percaya dengan pemikiranku sendiri kali ini. Percaya Nggak bahwa bisa kita. jiwa bayi Nggak itu bisa. belum berdosa loh, belum ngapa-ngapain. Dia hanya karena sekedar dia salah pilih rahim, dia jadi Makanya masuk saya neraka. bilang Atau ya, misalnya makanya Nabi saya bilang, berkata bahwa Tuhan menciptakan bayi itu sesuai kehendaknya. Berarti Tuhan dalam hal ini gabut, kurang kerjaan, ngasal-ngasal. Begini ya, Sekedar mau dengerin begini. suara bayi dari surga begitu. Ya udah, kalau kamu tidak percaya nabi-nabi Tuhan, ya ujung-ujungnya kamu nanti akan jadi terdampar juga. Makanya kan saya Enggak bilang, apa-apa deh, aku terdampar deh dengan pemikiranku sendiri ketimbang mempercayai bahwa bayi itu tetap masuk neraka gara-gara salah pilih ibu. ya udah kau masuk Islam aja kan, di Islam juga sama pemikirannya sama kamu. Itu pemikiran Tolong Islam jangan sama tuh. gitu lah, jangan gitu. Kita sama-sama sahabat semua, santai-santai. Nih, ini pemegang kolekte titanium. Uang ada di tangan dia nih, bahaya nih soalnya. Semua nih. Bayi Iya, tidak tidak- tahu apa-apa dia- jiwanya dia- masuk neraka juga. Udahlah. Ya Kalau udah, nanti- ya nggak apa-apa kan, itu kan bukan suatu paksaan, tapi semua kan tindakan-tindakan kita kan kita yang nanggung sendiri lah resikonya kan. Iya, semua tanggung sendiri. Nah iya, itu aja intinya. Kan kita juga nggak bisa memaksakan. Kita kan juga di sini kan hanya mengajarkan saja. Terima nggak terima urusan masing-masing, resiko masing-masing. Tapi kalau saya percaya apa yang disampaikan oleh Jairokli. Jairokli itu pernah dibawa Tuhan, itu dia pernah berpuasa 6 tahun ya. Dia dibawa Tuhan ke neraka. Dialah yang menuliskan bahwa di surga itu ada mobil. Itu namanya Jairokli. Ya, dialah yang mengatakan di surga tingkat ketiga lah orang baru dapat malaikat. Itu satu-satunya yang mengajarkan itu cuma Jairokli. Jadi ketika Jairokli mengatakan bayi itu diselamatkan melalui iman ibu, saya percaya karena saya bingung mau siapa lagi yang saya percayai selain daripada hamba Tuhan sehebat dia gitu loh ya. Jadi Ya diri Nabi saya sendiri belum lah yang percaya. Kalau Nabi Nggak bisa dapat begitu. itu, ya itu yang Nabi percayain. nggak bisa seperti itu. Nabi-nabi Tuhan itu dia tuh kerjanya Tuhan membuat nabi-nabi itu Mana tahu ceritanya dilebih-lebihkan Nabi, ayo. sebentar dulu kau kalau nggak percaya pun kau nggak masalah kok, kau diam dulu. Kalau kau nggak percaya dengan nabi-nabi Tuhan silakan. Nabi-nabi Tuhan itu bekerja itu artinya gini, nggak semua nabi itu dikasih pengertian seperti itu, ada kemampuan yang berbeda-beda. Nah kalau soal masalah bayi, saya jujur saya Tuhan nggak pernah memberitahukan saya soal masalah bayi masuk neraka kayak gimana. Nah karena Tuhan nggak pernah ngomong sama saya, ya tentu saya berpegang kepada nabi yang lain. Nabi itu kan punya tugas masing-masing. Nggak bisa kita semuanya berpegang pada diri kita. Emang saya Tuhan menentukan bayi itu di neraka apa enggak? Makanya saya butuh juga nabi-nabi yang lain. Karena semua tubuh Kristus itu saling membutuhkan. Mata membutuhkan mulut, mulut membutuhkan kepala, itu semua saling membutuhkan. Begitu. Jadi makanya saya percaya dengan Jairokli karena belum pernah saya nemuin manusia seperti Jairokli yang menjelaskan tentang surga sehebat itu. Kalau ada yang lebih hebat itu mungkin saya bergeming, tapi ini belum pernah ada yang saya riset selama saya 25 tahun melayani Tuhan. Seperti itu. Sepertiga dari 6. sepertiga dari Kan dari kalau 8 kalau kan iya dua, jadi betul 6. betul. Kalau sepertiga dari 6 miliar itu berapa tuh? Berarti bisa hampir 3 miliar. Iya kan? 2, sekian lah. Bang. Itu setengah. Iya. Ya katakanlah 2 sekitar 1 miliar lebih lah ya. Masih disampaikan Jadi lihat Bang. baru itu gereja diangkat ya kan. Kami orang-orang Kristen diangkat mengadakan pesta perjamuan nikah selama 3,5 tahun. Pesta makan-makan, ketemu Abraham, ketemu rasul-rasul, reuni akbar dengan Allah Bapa. Nah kalian dibawa, kalian jadi ini apa? Digenjot sama Lucifer. Berapa tahun itu? Tidaknya berapa tahun? 3,5 tahun.
3,5 tahun itu pertumbuhannya cepat bisa jadi 8 lagi loh Bang. Enggak dong, gini kan tiga setengah kan kami pesta, kalian disiksa di bawah. Nah baru setelah pesta itu Wahyu pasal 19 perang Armageddon. Itu Perang di Armageddon itu sudah ditentukan jumlah 3,5 tanpa percocok tanam itu Bang. Hah? itu di Wahyu 3,5 tahun itu enggak ada cocok tanam Bang. Ngomong satu-satu dong, aduh pusing gue dengerin. Ngomongnya satu-satu dulu, yang mana Ya, yang ngomong? saya. Itu di Wahyu kan Silakan. tertulis jumlah banyak orang. Itu berapa banyak yang diterima itu? Itu kan ada jumlahnya. Iya kan perang dunia pertama dibilang seperempat penduduk bumi. Ya kalau seperempat penduduk bumi dari 8 miliar kan berarti kan sekitar 2 miliar lah ya. Nah itu perang dunia ketiga ini cuma 9 bulan. Nah terus habis itu perang dunia keempat di Wahyu pasal 9 ayat 13 itu dikatakan sepertiga penduduk bumi akan mati. Berarti sepertiga penduduk bumi ya makin sedikit lah ya, makin 4 miliar atau 3 miliar. Nah habis itu pengangkatan. Karena kenapa? Karena untuk pertama kalinya Lucifer menyatakan dirinya sejak dunia dijadikan. Jadi artinya Lucifer yang jadi bosnya. Nah seluruh bumi akan dipaksa pasang microchip 666. Makanya 66 itu adalah tanda iblis, tanda dajjal. Pertanyaannya kalian akan menerima nggak tanda itu? Karena Yesus berkata, siapa yang menerima tanda binatang ini akan disiksa dengan api dan belerang. Lucifer yang akan memimpin melalui New World Order. New World Order itu bosnya Lucifer. Ownernya Lucifer. Nah, habis itu kami turun di perang Armageddon. Yesus akan melemparkan binatang yang 66 ini ke dalam lautan api dengan 200 juta tentara yang disembelih sama Yesus di perang Armageddon. Maka kami akan memerintah bumi selama 1000 tahun. Di situ ada saya salah satu jenderalnya. Nah, kalian berkemas-kemas lah pindah ke lautan mana gitu. Jangan ada di bumi ini lagi. Cari kontrakan. Ya, Roga. Itu kan ada yang ditandain salib di jidatnya ditato tuh. Itu gimana itu? Kalau tanda salib nggak masalah. Yang masalah itu microchip 666 itu milik Lucifer punya itu. Lah kan Iblis. udah ditandain, jadi dimasukin itu nyembah anak domba itu. Saya mau tanya dulu cara hitungnya bagaimana tuh 166 itu untuk supaya mengetahui 166 atau 66 itu. 66 Jadi gini. itu bagaimana caranya kita bisa tahu? Jadi gini, Daniel Mananta dan Dharma Pongrekun, Komjen Dharma Pongrekun pernah membuat tes percobaan penelitian microchip yang ada di HP itu diperbesar di mikroskop, ada tulisan angka 666. Berarti Jadi yang kamu pakai ini microchip juga itu termasuk ada 66 loh. Atau yang kamu ada, pakai itu? betul. Loh, Tapi yang jadi masalah adalah kalau kan tidak ditanam di dalam tubuh, nggak ditanam di jidat. Oh, Kalau microchip yang itu ditanam di jidat, walaupun sebentar, itu yang antikris punya dipakai saja tidak apa-apa karena itu walaupun itu antikris punya begitu. Tidak apa-apa dipakai. begini, antikris ini juga kan bikin HP kan juga semua kan tanah Tuhan, bahannya milik Tuhan. Jadi antikris nggak bisa mengklaim HP Oh, HP antikris punya dia. berarti kerja Iya sama dong. dengan Tuhan. Maksudnya antikris kerja sama Bukan dengan kerja Tuhan. sama dengan Tuhan. Semua yang membuat teknologi ini itu boleh-boleh saja dari kan antikris. sifatnya mereka juga kan, tetapi yang tidak boleh itu kalau dia menjadi alat kontrol. Ya, Loga, yang namanya itu kan. antikris itu namanya Tuhan itu Enggak, tidak kalau akan pernah umpamanya ini, Bang. tidak pernah Bukan akan kerja pernah- sama. Bukan bersatu. Ya kalau begini ngapain antikristus masih hidup ini? Langit dan bumi punya Tuhan. Kenapa nggak antikristus aja mati di sono? Kan Tuhan juga punya waktu Informasinya, untuk informasinya membakarnya. begini dari saksi Yehova bahwa yang lolos masuk surga itu 144.000 orang saja. Yo, kamu salah. saksi Yang 144.000 itu adalah orang yang dimeteraikan di detik-detik pengangkatan gereja. Oh, berarti kamu Israel. termasuk. Enggak, Saya bukan. enggak itu sebetulnya itu microchip itu mengadopsi pemahaman kapitayan itu sebetulnya susuk itu Bang. Ya, susuk juga itu. Bukan, Susuk bukan. itu Kok susuk microchip. sih? Microchip itu ada di Iya, HP dan kok. Emang HP bisa pakai susuk? Ada aja otaknya sih. Enggak Ada gini loh Bang. suntik Istilah-istilah vaksin, microchip suntik apa, antibiotik. itu cuma mengadopsi Suntik itu. dari pemahaman orang kapitayan Sebentar, itu. Suntik sebentar. obat itu semua itu masuk termasuk suntik-suntik semua itu masuk ke tubuh. Bisa nggak diam dulu? Bisa nggak diam dulu? Gini kan, microchip ini ada di HP. Bisa nggak HP ini menjadi ngontrol hidup kita? Nggak bisa. HP ini saya pecahin, hancur, saya bakar, selesai. Nah, yang jadi Coba masalah adalah taruhan lu Tambunan tidak pegang HP selama 2 hari. Nangis tidak? sebentar. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kapan gua ngomong? Nanti kau bantahnya. Orang ngomong dong gantian. Iya, selesai dulu kan saya bilang.
pertanyaannya begini, karena di Inggris kan sudah mulai ada mandatory, di Amerika sudah mulai ada mandatory, bentar lagi di Indonesia Apa ada itu? mandatory. Saya Mandatory wartawan artinya tidak tahu. barang siapa yang tidak memakai microchip itu ada pasal undang-undangnya bisa dihukum penjara. Nah, pertanyaannya, Betul, apakah betul. kali Linknya kan kok, linknya kasih dong, udah coba undang-undangnya sudah ada, undang-undang Iya, kesehatan. kan kamu Barang dapat siapa? beritanya itu pasti ada linknya. Coba kamu kasih tahu. Ada. Sebentar, makanya dengar dulu ya. Jangan bilang Waktu ada. dulu tahun 2023 itu vaksin itu kan belum mandatori, jadi orang menolak juga nggak ada undang-undangnya. Nah sekarang sudah ada undang-undang. Mau baru, vaksin omnibus kirain law. chips, kirain chips. Sebentar dulu, vaksin itu produk dari New World Order, chip juga produk dari New World Order. Ini sama-sama yang ini produknya Lucifer. Nah makanya nanti Malah vaksin ketika itu dia sudah tidak lagi berfungsi 3 tahun kemudian. Itu cuma untuk supaya sebentar dulu, aduh nih orang. Nah ketika nanti ada pemaksaan microchip, apakah kalian akan menerima? Itu dulu pertanyaannya. berarti presiden seluruh dunia ketipu ini. Mereka semua sudah divaksin nih. Wow. Jawab. Apakah kalian akan menerima microchip Paus juga 666? sampai pimpinan gereja-gereja sedunia juga mempromosikan vaksin. Wow, mereka. Emang iya kan gue udah bilang ini udah New World Order. Dunia ini di bawah satu agama yaitu New World Order. Bosnya Lucifer, Dajjal. Kalau yang barcode itu kan sebelumnya kan barcode. Barcode itu barcode. Ya, sekarang chips di vaksin. Terus apa lagi setelah itu ya? Sebab dulu kan saya taunya itu barcode. Oke, kamu yang pakai barcode itu antikris. Oh sudah. Oke, sekarang Jadi gini, chips. Apa lagi ya? Sebelumnya itu Iya. kan Walkman, radio, televisi itu antikris itu 66 ada dalam. Ah, sudah lewat. Iya, Akhirnya semua barcode dari itu zaman dulu. barcode itu antikris. Nah, sudah. Sekarang ini ya. Oh, lanjut. Ya, oke, lanjut. Saya baru paham. Jadi Oke, gini. angka 66 itu dia berevolusi tuh ngomong lagi. Dia diam dulu. Jadi gini ya. Microchip itu dari ratusan tahun sudah ada. Hah? Tapi belum jadi mandatori. Artinya boleh pasang, boleh enggak. Nah, di akhir zaman Coba literaturnya apa? Coba kamu buktikan ribuan tahun itu literaturnya apa? Iya, lu denger dulu kapan gua ngomongnya, Ya, gembel. maksudnya kamu kasih Dari tahu tadi, catatan. tolong dong moderator dijadikan gua moderator dong. Terus begitu atraksi. Bang Luka benar itu. Tolong dong gua dijadikan moderator. Bang Bisa Luka nggak benar saya kok. dijadikan moderator? Kalau Luka jadi Orang Jawa moderator supaya kami mikrochipnya dari dulu Bang. Memang benar. Iya, Udahlah teman-teman maksudnya gini, biar anggaplah itu benar. Bang Luga, aku aja dulu. Anggaplah Oke, itu benar silakan. Bang Luga. Aku tetap tidak mau pasang. Walaupun aku Oke. mati ya mati, aku anggap itu aku Oke. mati sahid. Oke, mantap jawaban. Jadi gini, kami pun sebagai umat Kristen tidak akan mau menerima microchip. Lalu Yesus memberikan kami arahan karena pemaksaan microchip ini akan ada sepanjang 5 tahun sampai 6 tahun ke depan. Nah, jadi Yesus memberikan arahan kepada kami supaya kami membangun sistem baru keluar dari sistem New World Order, yaitu membangun pertanian mandiri di beberapa titik di Indonesia jauh dari pusat kota, sehingga kami tidak akan mengikuti, karena nanti tidak bisa membeli makanan kalau tidak pakai microchip. Jadi aliran Jadi kan- hormon dong. Memisahkan diri dari dunia modern. Sebentar. Kamu jangan ngomong dulu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kalau kalian mau ikut kami membangun pertanian mandiri, silakan ayo. Karena ini sebentar lagi mau dipaksakan. Kemarin vaksinasi COVID-19 sudah berhasil, tapi itu baru permulaan. Nanti tahun depan ini akan lebih gila. Barang siapa yang menolak microchip itu akan ditembak mati. Nah, Bener, Bang. daripada iyalah makanya namanya Ini, New World Order Bang. itu Saya bosnya udah pasang dari Lucifer. dulu Bang. Bang Sampai Luga. infonya telat Bang. Saya mulai iya. Silakan Ibu. Gini Bang Luga, ini kan tanda-tanda akhir zaman yang dimaksud Bang Luga ini. Betul. Iya. Jadi kami pun di Islam itu ada cara-cara untuk menghadapi akhir zaman. Betul. Ya, gimana caranya, Kami Bu? menghadapi Dajjal. Udah kami udah diajarkan juga semuanya. Iya, maksudnya tingkah Solusinya apa? nanti apa gitu kan? Iya, apa? Iya, udah. Mungkin di sini ada ustadz yang lebih berkompeten lah. Kalau saya Oke. kurang. Jadi gini, solusinya adalah satu, kita ini tidak bisa lagi ngomongin yang namanya agama. Kenapa? Karena setannya udah menampakkan diri. Setannya sudah menyatakan diri, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Untuk pertama kalinya Lucifer dalam sepanjang sejarah hidup manusia menyatakan diri sebagai iblis. Nah, jadi kalau ini udah jelas Lucifer. Jadi kalau kalian ingin mengikuti iblis, pakai tanda microchip 666. Kalau kalian ingin menolak iblis, ya kalian mengungsi.
Itu doang solusinya. Tetapi ada solusi yang lebih dahsyat lagi. Solusi pertama adalah mengungsi, bangun pertanian mandiri di desa-desa. Solusi yang kedua adalah kami diundang menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba di surga selama 3,5 tahun. Nah, kami pengangkatan 2033, kalian di bumi tertinggal. Nah, untuk pertama lah kalian dikejar-kejar sama Lucifer secara fisik selama 3,5 tahun disiksa. Ya udahlah. Iya, kami sudah Kalau nggak ada solusi. kalau halal, logo halal yang diwajibkan semua produk harus menggunakan halal itu juga termasuk ya. Kan dipaksakan itu. Harus, kalau tidak boleh. Grace Pardede. Iya, Jadi itu doang. karena itu harus dipaksakan. Jadi Kalau tidak boleh beredar di Indonesia. Saya sudah ngomong sama Gus Wafi Itu lama-lama ditembak mati Bang juga Yuda, kalau kita tidak pakai halal. logo Kali halal. ini memang saya juga nggak mampu menjawab ini gimana solusinya. Iya, itu logo halal kan dipaksakan kan. Itu lama-lama. Jadi kalau kalian nggak punya solusi, Bisa mati kalian kita kalau perlu tidak pakai Halal kan apa? cuma kalian yang halal bang, bukan babi. Aduh, pada cerdas lah. Logo halal Ya lama-lama babinya dikasih halal, kasih logo halal lama-lama. Ini ngapain sih beda jadi lagi ngomongin halal? ceritanya. Kita Nggak di sini nyambung lagi memang ini ngomong. musafir nih, kebanyakan baca-baca di bawah tapi pengen nggak penting. Bang Luga. Iya. Ya, lanjut. Aku pernah kalau aku suka dengar Ustadz Zulkifli yang dari Palembang itu, beliau itu sudah kasih tahu juga tentang nubuat ini di akhir zaman nanti ketika Dajjal turun gitu loh. Bukan turun, Ya, memang Ibu. pada akhirnya- pada akhirnya, ya. Ibu perbaiki bahasa Ibu. Dajjal tidak pernah turun, tapi Wahyu pasal 13, binatang itu keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Dajjal Jangan tidak- paksakan dong Alkitab abang ke saya, lucu. Ya, sebentar. Kalau Ibu bilang Dajjal turun, berarti Dajjal itu tinggalnya di sorga. Yang namanya turun itu harus Tuhan dan malaikatnya. Yang namanya naik dari bumi itu adalah iblis dan Lucifer. Saya cuma meralat aja. Itu versimu aja itu bang. Versi kami kan ada juga kan gitu. Oke, jadi gini. Nanti dia turun yang katanya matanya satu. Ada di itu apa namanya di kepalanya ada tulisan. Gini. Kafir. Orang yang cacat matanya satu ya. Parah gitu. Oke, sebentar ya. Sebentar Ibu, sebentar ya. Jadi gini ya. Microchip digunakan untuk pelacakan aset dan manajemen inventaris. Nah, ini benar. Jadi microchip itu makanya ketika New World Order berkuasa, sebenarnya New World Order udah berkuasa tapi belum apa ya, maksudnya belum belak-belakan gitu. Tapi kita lihat dari undang-undang, ada undang-undang yang pernah saya dengar itu ya. Itu tanah 2 tahun nganggur itu disita negara. Ini belum pernah ada undang-undang seperti ini sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa kok begitu kejam? Tanah 2 tahun nganggur disita negara. Nggak semua orang punya modal untuk mengerjakan tanahnya kan. Nah, inilah salah satu cara New World Order atau Lucifer. Lucifer ini punya pembantu namanya Maria Marguela. Itu dia ketua setan laut di Lautan Pasifik. Nah, dialah yang mendesak seluruh bumi memakai microchip 666. Jadi aset-aset kalian akan dinormalisasi. Jadi ketika dia berkuasa, surat-surat tanah kalian sudah diputihkan. Jadi kalian udah nggak punya harta lagi. Nah, kalian akan diberikan makan tuh dijatah. Kayak di Korea, makan tuh dijatah. Nggak bisa makan di restoran, nggak bisa. Karena restoran pun nanti udah nggak ada. Nah, jadi persiapkan diri kalian karena ini akan terjadi mulai tahun depan. Jadi nggak usah sibuk mikirin debat agama. Pikirkan lo mau dicap Dajjal. Itu aja dulu. Bang Luga. Kalau yang bilang jal mata satu itu, coba lihat dolar itu. Itu ada mata satu loh. Di dolar itu ada mata satu. Oh, bahaya. Tapi Bu, Dajjal tidak ada, ini Bu, mata sebentar. satu muncul. Dajjal ini masih kelas babu sebenarnya. Bukan kelas babu. Kalau dibilang Dajjal itu adalah sebenarnya namanya ini adalah Maria Marguela dan Rosa. Rosa ini adalah tangan kanannya Lucifer. Dia adalah penguasa udara, dia tinggalnya di langit. Nah, terus kalau Maria Marguela itu adalah setan perempuan yang sering menyamar sebagai Bunda Maria di gereja Katolik. Itu adalah iblis nomor 3 di kerajaan Lucifer. Nah, inilah yang membuat program microchip 666. Ini biang keroknya nih, Maria Marguela. Dia adalah setan perempuan. Dia orang nomor 3-nya Lucifer. Nah, kalau nanti kalian memakai tanda dari Lucifer itu 666 di Wahyu pasal 14 dikatakan dia akan dicampakkan, disiksa dengan api dan belerang. Karena Tuhan dia tidak mau umatnya memakai tanda dari binatang itu, yaitu 666. Persiapkan diri kalian. Karena tahun depan itu akan dimulai. Sekarang di Inggris sudah demo besar-besaran menolak Mark of the Beast, yaitu tanda binatang, ID card. Karena itu adalah pemerintahan dari New World Order. Seperti itu.
nggak suka mendongeng sih ya. Kok mendongeng sih, orang tahun depan udah kemarin buktinya vaksin itu dongeng kan? Bukan, vaksin itu kan barcode 666. Bang Luga Vaksin kok dongeng sih. tentang 66 ini Musafir sudah ikuti dari tahun 70-an. Gini, maksudnya gini Bang Lu. Jadi sejarahnya gini, 666 itu pertama televisi muncul, mereka bilang itu Lucifer 66. Kemudian pita-pita kaset yang bilang lagu-lagu rock itu ada 66, tidak boleh dengar. Itu Omongan kau Terus juga kemudian saya dengar sudah dari 20 tahun yang lalu, omongan kayak kau ini. sejarahnya saya Sudah dari bilang, 20 tahun yang lalu. 80-an, oke, lewat tahun 90-an. Saya 20 tahun yang lalu udah dengar muncul omongan QR kayak code, begini. muncul QR code. Nah, QR code itu bilang angka 66 ada di situ karena waktu itu Ya. supermarket, minimarket ada muncul waktu itu untuk supaya mengalah. Kemudian tahun 2000 kemarin muncul yang mereka sebut dengan internet, yang Facebook apa semua itu dibilang katanya itu 66 Lucifer apa segala macam. Dan tahun 2000 juga muncul ATM, muncul yang disebut dengan kartu kredit. Itu bilang itu 66 juga, itu Lucifer apa? Wah, bicara. Lihat itu ada QR code di itu ATM itu ada 66-nya. Lewat tahun 2000 masuk, muncul yang disebut dengan istilah mereka apa ya? Koneksi online. Kita face to face, video streaming, audio streaming. Itu Lucifer angka 6. Pendeta menggunakan itu untuk menyampaikan menginjil melalui situ. Itu sudah dimanfaatkan iblis. Sudah. Sekarang tahun 2020-an ke atas, vaksin katanya angka. Jadi sejarah-sejarah itu runtutannya tahun depan nanti kedepannya apa lagi, Bang Luga? Oke, cukup ya. Saya jawab. Omongan kamu Bukan ini, bilang kan vaksin. kamu bisa diam nggak? Kamu saya turunin loh nanti. Kamu diam. Ya, jadi gini. Apa yang kamu omongin itu betul. Karena kenapa? Lucifer ini juga dari sebelum dunia dijadikan udah ada. Lambangnya adalah 666. Dia memakai Rothschild, ketua bank seluruh dunia, untuk membuat bisnis-bisnis yang bermerek adalah merek perusahaannya Lucifer, yaitu 666. Jadi Lucifer ini juga sudah bekerja sejak zaman Adam 666. Jadi kok nggak bisa sejak tahun 80, 66. Sejak zaman Adam pun 666 itu udah ada gitu loh. Yang jadi masalah adalah kita dikatakan bahwa binatang itu mulai menyatakan dirinya dalam bentuk pemerintahan resmi itu baru-baru ini. Dikatakan binatang keluar dari dalam laut, dia bertanduk 10, bertanduk 7, itulah raja-raja yang akan dipakai oleh binatang itu untuk memberikan suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan inilah yang akan membuat sistem alat kontrol otak. Kalau kau pakai komputer, otakmu tidak bisa dikontrol. Kamu pakai HP pun otakmu nggak bisa dikontrol. Hanya satu yang bisa mengkontrol dirimu ketika microchip itu ditanamkan di dalam tubuhmu, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah dunia dijadikan. Walaupun sudah ada dalam kurun 20 tahun ini, tapi belum jadi mandatori. Undang-undangnya pun baru dibikin tahun 2024. Barang siapa menolak vaksin atau bentuk pelayanan pendataan global, itu ada undang-undangnya, di penjara. Baru dibikin undang-undangnya tahun 2024. Selagi belum ada undang-undang, itu nggak masalah karena tidak mengikat. Nah sekarang, tahun depan, kalau lo nolak microchip, lo di penjara. Bukan cuma di penjara, pala lo bisa dipenggal. Nah pertanyaannya, apa solusinya? Solusi pertama betul, akan mengungsi ke gunung-gunung. Tapi solusi kedua, itu adalah yang paling baik, yaitu pengangkatan, ikut dalam pengangkatan gereja. Tapi karena lo sudah durhaka sama Yesus, ya lo nikmatilah titiknya Belzebul itu. Nih, ada niat pemurtatan nih Bang Lu. Itu ya kembali aja. Lo Bang, memang ngapain saya itu? ingin Tahun memurtadkan seluruh depan. dunia kok. Ngapain gua ngomong di sini kalau nggak pengen Kan masih murtadin tahun orang? depan. Ya udah, makanya Kan masih persiapkan tahun dari depan. sekarang. Ya nggak udah Kalau lo dipikirin, bisa, ngapain dipersiapkan dong. sebentar, Kembali Bojong. aja. Tahun Kalau 2033 ya, Bang Luga. Kalau lo 2033 ya. sebentar, ini saya tidak memaksa, saya cuma kasih solusi. Kalau lo misalnya nanti dikejar Lucifer, mata lo dicongkel, dan setan-setan nyata, itu bisa lo lihat sendiri nanti. Maksudnya ini untuk pertama kali setan itu menyatakan dirinya, artinya lo bisa lihat setannya langsung. Nah, ingatlah nasihat gua, lo panggil nama Yesus. Tapi percuma juga sih kalau udah dipasang microchip, udah gak ada gunanya lagi. Nah, lo nikmatin lo bersama Lucifer. Karena yang lo Tapi tolak ini susuk, adalah Bang. juru selamat lo. Sebentar, yang lo kok susuk mulu sih bijinya. Makanya lo jangan tolak lo juru selamat lo sendiri. Nah sekarang giliran lo, sekarang lo mau diperkosa sama Lucifer, baru lo ingat Yesus. Udin. Enggak lah Bang.
kita juga punya solusi kok. Solusi ya. Kami hanya sudah lecture pengangkatan pesta di tahun solusi. 2033 ya maksudnya. Tahun Itu udah solusi. Yesus itu akan datang sekitar 2033. Aduh kayaknya nih ke Rumi bawah. tambah ngawur nih, bingung aku turun dulu ya. Ya, turun. Kau juga Untuk yang turun. dari tahun 2025 sampai 2033 itu rentang waktu yang kejadian apa? Itu akan pemaksaan microchip. Jadi semua dikejar-kejar untuk pasang microchip itu. Nah, kalau orang udah pasang microchip, sebentar. Wahyu pasal 13 dikatakan, barang siapa menerima tanda binatang, dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat. Ngeri sampai selama-lamanya. Makanya solusinya pasang susuk, Bang. Saya curiganya, Bang Luga, saya curiganya jangan sampai ke depannya ini abang yang dikejar-kejar, kemudian tahun 2033 abang masuk rumah sakit jiwa. Ya, lanjut. Sekarang aja Ya, lu terserah. dikejar-kejar kan sama pinjol itu. Sekarang begini ya. Ini kan abang musafir ini apa nih? Kristen apa Muslim? Musafir. Saya Islam progresif, Bang. Saya kapiten Jadi gini, Bang. keyakinan saya Lucifer enggak ada, adanya Rahwana, Bang. Rahwana. Coba. Umat Kristen yang paling hebat ini Bang Luga sepertinya. Saya juga ingin jadi nabi nih. Silakan Bang yang Islam jawab. Silakan yang Islam dulu. Kata Gonda, silakan. Jadi gini, umat Kristen itu seharusnya banyak-banyak belajar sama Bang Luga. Karena Bang Luga ini menurut saya orang yang paling hebat di antara yang lain. Itu. Bang Luga ini sudah melawan Nababan. 13 juta itu dapatnya ya Bang Luga? Ya Bang Luga. Ya. 13 juta. Nah, siapa orang Kristen yang paling hebat? Nggak ada, kecuali Bang Luga. Makanya harus belajar kepada Bang Luga umat Kristen ini. Yang lain itu dikatakan bodoh sama Bang Luga, ya pantas. Mereka nggak mau berpikir gitu. Ini kenapa sih saya komen-komen saya di ini? Apa nih? Iya. Jadi gini teman-teman ya. Pokoknya bentar lagi aku mau ke Surabaya. Pokoknya tunggu aja di situ ya. Sabar. Mungkin minggu-minggu ini ya. Oke, kembali lagi ke topik ya. Jadi akan ada pemaksaan microchip. Jadi kalian ini apa? Gimana? Apakah kalian akan ikut mengungsi dengan kami? Kami udah siapkan pengungsian di Sumatera, Kalimantan, Papua. Kalau mau ikut daripada lo. Bansos enggak, Bang? Ya udah, Pasang dapat bansos Bang Luga. dapat aman Saya di semua. Papua, Bang Luga. Oke. Bang Luga, Papua, saya di kali- Papua, Bang Luga. Di mana Papua mana? Sekarang itu. Sorong. Papua Tengah kena penembakan itu. Itu di atas Iya, itu nanti. lagi rame-ramenya peluru dilempar ke sana kemari tuh. TNI melempar ke sana. Saya dua, Bang Luga. Di mana tempatnya? Tempatnya di mana? Di mana? Di hutan mana? Gini, Jangan sebut, Luga. kami nggak bisa. Saya nanti dua, Bang. Hutan mana yang Gini. aman di Papua? Makanya Mana, tenang aja. mana. Masalah KKB itu gampang. Kasih. Oh, aduh. KKB itu gampang. TNI Polri Iya, lagi loh. kan kamu bilang gampang. Ngapain kita ini kerajaan surga bukan kerajaan bumi, butet, kolor. Oh. Berarti Bang Luga nanti Jadi, kalau saya tempat pasang chip, pengungsiannya tidak chip nampak saya begitu. dua, Bang Luga. Bicara Kami Papua ya. seluruh Papua Benar, apa itu di wilayah Papua? Saya kasih tunjuk kita. foto-fotonya ya, kita baku tembak di sini. Saya Aduh, kamu kalau ini. dipasang chip, berarti ada dua chip saya nanti Bang Luga. Waktu saya kena kasus waktu saya kena kasus terus masuk LP itu kan saya pasang Oh chip. iya, kasus itu. Itu mengguli anak-anak itu langsung dipasang chip. Iya, pasang chip. Nanti kalau pasang chip lagi ada dua. Jadi gini teman-teman ya, daripada kalian disetubui sama Dajjal, di kalian gabung. Saya mau tanya dulu, di Papua di mana tempat pengungsian ya, yang aman ya, di hutan. Oh ada dong. Kamu Ada udah ya? bikin kok. Rencana kamu mau bikin apa di situ? Mau bikin hotel bintang 5 di tempat pengungsian. Apanya fasilitasnya ada kolam renang enak. Kayak di apa? Ini ngungsi apa wisata nih? Enggak, sebenarnya pengungsian itu istilah aja. Pada dasarnya kita bikin kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan di Kalimantan, di Sumatera, Papua, Sulawesi. Papua Nugini rencana mau saya sapu bersih. Mau kami sapu. Wow, Request Papua ke Pulau Nugini. Sinetron bisa, Wow. Bang. Kalian Ke gabung Pulau ya? Sentinel. Sentinel. Kalian mau Bang. gabung? Iya, iya, aku iya. mau ke Pulau Sentinel nanti, Bang. Mungkin di sana aja. Aku juga nanti mau sekalian berenang-berenang dan di Kepulauan Salomon lah kan sekalian ngungsi sekalian tamasya. Lucifer nggak berani ke Pulau Sentinel, Bang. Tapi ngomong-ngomong nih, Pandai ngelawak juga ini Bang Luga ini. loh, ya sekarang kita ngapain sih? Ini udah mau kiamat, kita harus bersuka cita gitu.
Jadi hampir semua orang muslim saya ajak ngungsi mau. Iyalah, daripada kalian dinikahi dajjal. Dipasang microchip di pantat, ya kabur lah ya kan. Begitu. Assalamualaikum bagi umat muslim. Selamat siang. Ya, ya, shalom. Waalaikumsalam. Syaratnya apa tuh Bang Luga? Dibaptis dulu gitu Bang Luga. Pertama-tama jangan terlalu ketara dulu. Baik-baikin dulu sama pakai dulu. Kalau udah kelamaan langsung coba. Syaratnya harus jadi LGBT Bang. Si cuma aja gua ajak kok. Semua AP saya ajak. Daripada mereka dipasangin microchip di pantatnya kan nggak lucu lagi, tidak ada microchip. Dajjal ini kan nggak peduli lo mau agama apapun, nggak penting, yang penting lo pasang microchip. Namanya juga ada iblis ya kan. Emang iblis tuh mandang agama kan? Enggak, iblis itu kan mau lo Kristen mau lo Muslim udah kau pasang, baru lo dijadikan manusia setengah binatang. Saya nonton film Netflix ya, kita pergi ke dunia baru. Mungkin ya salah satu panglimanya di di metaverse ya, metaverse punyanya Chelsea. Jadi ada dunia baru yang kita bisa mengungsi ke sana. Dan situ ada kita punya ngapain ke situ? Lo gini, Tony Stark ada di sana kok. Tony Stark. Kenapa harus mengungsi? Karena di pusat-pusat kota akan dipaksa kalian pasang microchip kayak kemarin pemaksaan vaksin. Itu sama kan? Kalian udah jebol perawan pertama udah jebol. Nah ini jangan sampai jebol lagi perawan kedua. Itu cairan logam itu, alat kontrol. Di LP itu juga pemasangan microchipnya banyak Bang. Keluar LP sudah pasang chip. Jadi gini teman-teman, ini adalah saatnya tidak lagi penting untuk berdebat. Karena kenapa? Lo ngapain berdebat? Lucifer sendiri udah berdiri di depan lo. Di Komal ini sudah saya sudah bicara lagi. Lucifer kan tukang tipu. Kata Lucifer begini, lo berdebat padahal gue yang ngerjain semua lo. Jadi sekarang Lucifer udah bikin program pemasangan microchip. Jadi lo nggak usah sesama Kristen berantem sesama Islam. Lo sekarang berperang langsung melawan iblis. Lo melarikan diri karena mau dipaksa pantat lo pasang microchip. Ngerti nggak? Iblis itu karena dia tidak menampakkan diri, maka perlu ada perdebatan siapa yang iblis di antara kita, betul? Tapi kalau iblisnya udah nongol, berarti kita udah tahu cara mainnya. Jadi Islam dan Kristen gak usah ribut. Kita sekarang sama-sama melawan Dajjal yang sudah muncul. Kan sudah dinubuatkan bahwa binatang itu akan muncul, yaitu Lucifer dan pasukannya. Menampakkan diri dia. Pasang microchip 666. Tujuannya apa? Membuat lo jadi manusia setengah binatang. Asik banget. Juga. Ya. Kayaknya kamu telah membaca buku Charles Raffel ya. Charles Raffel yang mengatakan saya curiga kamu baca itu sampai The Children of God, dunia akhir dikarang oleh Charles Russell, dan yang kamu cerita itu sangat identik dengan yang kamu ngomong, yang dia ceritakan. Emang betul. Ya ini kan akhir kiamat. Sekarang gue tanya, Charles Russell bilang kiamatnya tahun 1929. Tuhan kami datang tunda tahun 1929. Sebentar, banyak kan ngomong kau. Ini nabi-nabi lagi ngomong, kau sebagai umat jangan. Saya kasih detail. Yesus sudah ngomong ke kami, kasih bocoran. Dari tadi kamu udah kasih tahu itu buku apa di mana, cuma ngomong. Mau datang ngapain? Hormati Nabi. Apa di Sebentar. Jadi nanti lo gue turunin masuk neraka pula lo. Jadi gini, kalau Yesus datang 2033, 2035, pertanyaannya, kami akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Jangan sampai lo nggak gabung. Lo nggak gabung dipindahin ke lautan api. Kita juga kan nggak mau repot-repot. Itu kan yang diceritakan Charles Russell, kerjaan 1000 tahun. Iya, kau diam dulu, kolor. Ini bos kau lagi ngomong. Jadi siap-siap. Tapi sebelum kami datang, kalian mau dipasang dulu sama mikro. Baik kalian jadi manusia setengah binatang oleh Lucifer. Dia mau terima, ya selalu. Jadi begitu.
Oke teman-teman, saya rasa sampai saat ini dulu tausiah siang ini. Nanti kita sambut ke jam 4 sore ya. Aduh. Saya setelah bilang itu dia dapat buku dari apa yang dia ngomong semua itu, ternyata dia baca dari buku yang ditulis oleh Charles Russell tentang akhir zaman. Luga. Hah? Agama apa yang dipaksakan itu? Kalau agama itu berdasarkan rasa ketahuidan, maka kami terima. Islam tentunya. Tapi kalau di luar daripada Islam yang menyembah makhluk atau apapun namanya, ya jujur, jangankan itu ya. Kami saja mendengar Rasulullah Muhammad dihinakan, nyawa kami menjadi taruhan. Apalagi kami mau dipaksa berpindah akidah, tetap nyawa itu menjadi bagian daripada pertaruhan itu. Masalahnya kadang-kadang kita manis di bibir, tapi pada penyerapannya enggak. Contoh, Lucifer membuat suatu organisasi yang disebut dengan New World Order dan lambangnya adalah 666. Itu sudah diterapkan di Indonesia, tapi kalian nggak tahu, kalian kebobolan. Apakah itu vaksinasi COVID-19 itu adalah proyek dari New World Order, membuat manusia setengah binatang. Dan lucunya, kalian udah menerimanya kan? Betul nggak? Ya kita nggak tahu ya, Kak, itu ingat. Iya, jadi gini Bang Luga, beda. Dikerjain oleh Lucifer. Silakan. Jadi gini, kalau kami izin adikku, kalau saya pribadi ya, saya tahu bahwa the power of everything is my God. Tuhan saya adalah. Ini yang doubling siapa sih? Power of everything. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh saya, kalau Tuhan saya tidak mengizinkan saya mati, saya tidak akan takut. Why I'm scared if I have a protection from my God. Jadi apapun yang kau makan Luga, kalau Tuhan saya tidak mengizinkan saya sakit, saya mati, it's not gonna happen. Oke. Udah ya. Gini. Kalian kan tidak tahu bahwa Indonesia ini udah New World Order. Ya. Ada satu video. Mungkin menteri siapa tuh menandatangani Indonesia gabung New World Order. Banyak program-program di Indonesia ini adalah program New World Order. Salah satunya MBG, ya, makan bergizi gratis. Itu sudah terdaftar di 125 negara, bukan cuma Indonesia aja. Nah, program terbaru dari New World Order sebentar lagi adalah pemasangan microchip KTP digital itu ditanam di dalam tubuh. Dan barcode-nya adalah 666. 66 ini menurut di Eropa aja nggak ada kayak gitu, nggak ada. Sebentar, baru di Inggris. Coba cek TikTok yang terbaru. TikTok nggak bilang sosial media ini tempat orang. Perdana Menteri Inggris yang ngomong. Perdana Menteri Inggris ada videonya. Nah, mertua aku di Eropa nggak ada yang gitu. Iya, dengarlah dulu nanti kapan gua ngomong ya, kalau ngomong mulu. Nah, saya cuma meminta apa solusi kalian ketika New World Order ingin menjadikan seluruh penduduk bumi menjadi manusia setengah binatang. Itunya pertanyaan saya. Apa solusi kalian? Aku 5 menit ya. Jadi gini. Itu kenapa manusia dikasih akal. Ada banyak orang-orang yang ingin menguncangkan suatu negara dengan bombardir berita-berita yang tidak akurat. Dia lempar ke sosial media. Jadi kita sebagai orang yang memiliki akal dan memiliki pendidikan, kita harus pintar menyaring-nyaring mana informasi yang valid, mana informasi yang hanya ditebar di sosial media untuk membuat orang resah. Oke. Wahyu pasal 13, karena ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan ada binatang yang keluar dari dalam bumi yang akan menerapkan program sistem jual beli yang barcode-nya adalah 666, dan barang siapa tidak memakai tanda binatang itu, dia tidak bisa membeli dan menjual. Nah, Yesus berkata dalam Wahyu pasal 14, barang siapa memakai tanda binatang itu, dia akan disiksa dengan api dan belerang. Dan barang siapa yang telah menerima tanda binatang itu dan menyembah binatang itu. Nah, sekarang binatang itu muncul dalam suatu tahan yang disebut New World Order. Jadi dunia ini
sudah dibagi menjadi 10 region. Jadi tidak ada lagi namanya Indonesia. Ya, New World Order itu sudah punya skema di dunia ini 10 region, Indonesia itu masuk di region 6. Makanya ada isu 2030 Indonesia udah nggak ada lagi. Nah, ketika New World Order berkuasa di Indonesia dengan satu pemerintahan dan memaksa seluruh penduduk bumi memakai microchip yang menurut penglihatan nabi-nabi Kristen itu akan membuat manusia menjadi setengah binatang. Setengah binatang itu artinya setengah robot. Oke, aku jawab ya. Nah, Gantian, apa aku solusi jawab. kalian terhadap kenyataan Ya. ini? Ini nyata masalahnya. Solusi Baik. kalian apa? Oke, ya, kau membawa dari kitabmu. Saya juga membaca dari kitabku. Di dalam kitabku dikatakan kelak akan muncul manusia-manusia yang munafik yang akan membawa berita-berita bohong. Bahwa sesungguhnya mereka adalah iblis yang nyata. Jadi kami sudah diingatkan bahwa orang-orang seperti Anda nanti akan muncul juga yang memberi informasi-informasi yang tidak akurat, yang menyesatkan banyak orang. Ketika imanmu dan imanku ditabrakkan, aku lebih pegang imanku. Orang-orang yang datang dengan modal congor, bercerita tanpa data dan validasi, apalagi tidak dilatar belakangi dengan keilmuan sesuai dengan apa yang dicerita, maka itu adalah iblis, Bang. Nah, jadi pada prinsipnya ya sekarang kami mendengar ada suara iblis yang membawa kesesatan, yang bercerita bukan berdasarkan latar belakangnya dan keilmuannya, bercerita sesuatu yang dia tidak pahami, hanya modalnya dengar-dengar, hanya untuk mau ditahu bahwa dia adalah orang yang update. Sama dengan ketika kasus corona, banyak manusia-manusia menjadi ahli muncul tiba-tiba, latar belakang misalnya pemulung, tapi mampu bercerita dampak dari corona. Iya kan? Padahal latar belakangnya nggak ada. Nah, yang beginilah yang kami takuti kelak akan muncul ke muka bumi ini, sehingga memang kami harus disuruh hati-hati. Satu lagi sebentar Luka, sebentar. Anda jelaskan dulu dong New World Order itu apa? Jangan cuma Anda salahkan saya. New World Order itu apa? Coba Anda jelaskan. Begini, kamu kan mempercayai kitabmu. Sementara kitabmu aja nggak tahu sih. Kalau kami percaya, bukan kami karena aku Dabling, suaranya dabling nggak jelas, madam. Luga yang Coba. Boleh sebentar. Saya bicara dulu ya. Ya, sebentar Saya Bang bicara Luga, dulu boleh ya. saya tanya Sedikit dulu. aja, Bang Luga. sedikit dulu. Gini. Nah, ini sedikit juga. Tadi Bang Luga mengatakan. Tadi kan saya bahwa bilang New World Order. New World Order itu kenapa nggak kau bahas? Coba kau bahas, kau kupas, silakan. Bagaimana Ya, kami nanti mengupas dibahas. sesuatu yang bukan keilmuan kami? Ini kan sok aja namanya kami. Sosok ngebahas sesuatu yang bukan ilmunya. Ini kan bodoh. Bagaimana? Kami tidak Kan mau saya- katakan orang bodoh. kau tidak pernah meneliti. Bisa Ya, nggak Bang saya Luga, dijadikan tadi- moderator? tadi Bang Bisa Luga, nggak saya Bang dijadikan Luga. moderator? Masalahnya ngomong semua di sini. Ya, sebentar saya nanya dulu sama Bang Luga. Tadi Bang Luga mengatakan The New World Order itu dengan kode 99 atau 66 segala macam, 663 kali gitu kan. Iya. Nah, terus mereka menyembah binatang. Oke, nah di dalam Yohanes 1 nomor 29 dan Yohanes 1 nomor 36 itu yang disebut anak domba Tuhan itu siapa, Bang? Yesus. Bisa dijawab? Benar. Sama Tuhan Bisa yang dijawab, Bang? ya. bertanding Yesus. dengan Menyembah Yesus. Nah, sekarang fakta yang menyembah Yesus itu siapa, Bang? Saya menyembah Yesus. Nah, Berarti jelas apa itu yang kan dinubuatkan? terjawab. Iya, jelas. Apa yang dinubuatkan itu? Enggak. Saya tanya di sini, kamu singa ribuan kali mengundang saya. Bisa nggak kamu kasih waktu buat saya? Kamu kan ribuan kali mengundang saya sampai capek lihat kau. Jangan gitulah Nabi. Iya, makanya kasih saya waktu, kasih saya moderator. Kasih saya moderator. Silakan. Masa iya kamu moderator dengan muslim enak aja. Lo kau yang ngundang gua ribuan kali kok. Kalau kau mau